Mega proyek Presiden Joko Widodo boros, habiskan uang negara. Apakah semuanya berhasil atau malah mangkrak? Akan kita resmikan ruas jalan tol terpanjang yang pernah saya resmikan. Diluncurkan pada tahun 2016 silam, proyek strategis di pemerintahan Presiden Joko Widodo telah diumumkan. Setidaknya ada sekitar 293 proyek yang bakal dijalankan dalam beragam tujuan. Ada proyek yang sudah selesai dan ada juga proyek yang masih setengah jadi. Semoga saja tidak ada lagi proyek mangkrak yang terjadi seperti halnya pada era Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden. Salah satu mega proyek viral yang telah diselesaikan adalah Bandara Muntokoni di Megandeng, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Bandara ini menghabiskan anggaran lebih dari 800 miliar rupiah. Wajar saja jika dana yang dibutuhkan pemerintah sangatlah gede, karena harus memotong 3 bukit yang menghasilkan 6 juta meter kubik tanah. Volume tanah itu bahkan bisa dibuat satu pulau kecil kalau digunakan untuk reklamasi. Di atas tanah seluas 141 hektar tersebut, pemerintah memiliki bandar udara dengan runway berukuran panjang 2000 meter dan lebar 30 meter. Bandara ini dibuat pemerintah untuk berbagai kebutuhan, yaitu wisata logistik serta lapangan kerja. Hal itu memang bisa direalisasikan karena bandar yang disahkan pada 18 Maret 2021 tersebut bisa memotong waktu perjalanan dari Makassar ke Toraja dari yang dulunya 9 jam kini hanya 50 menit saja. Dengan semakin ringkasnya perjalanan, tentu diharapkan pariwisata Toraja yang sudah mendunia semakin terbuka dan berkembang. Namun jika bicara soal wisata, bukan cuma Toraja saja yang menggoda, karena eksotiknya Lombok juga perlu di-upgrade. Makanya banyak mega proyek yang diprogramkan untuk mendorong hal ini. Salah satunya adalah sirkuit Mandalika yang fantastis. Sirkuit yang dibangun di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat itu memiliki panjang 4,3 km serta 17 tikungan. Uniknya sirkuit ini bisa menampung hingga 50.000 penonton. Total uang yang dihabiskan pemerintah untuk pembangunan sirkuit ini mencapai 2 triliun rupiah. Uang sebanyak ini memang membuat orang jadi banyak galau, karena negara kita memang jauh dari kata sejahtera. Namun jika ada yang mau protes, pemerintah juga punya tameng. Kalau sirkuit Mandalika bisa mendatangkan hal baik, menurut Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, akan ada uang sekitar 500 miliar rupiah yang dihasilkan Mandalika dari 30.000 hingga 40.000 lapangan pekerjaan. Hal ini terbukti di perhelatan MotoGP 2022 kemarin, di mana ada 300 UMKM yang total omsetnya itu mencapai 1,2 miliar rupiah. Meski terdengar wah, sirkuit Mandalika juga mempunyai beberapa rumor miring. Salah satunya adalah kondisi aspal yang banyak diprotes oleh pembalap. Protes ini menyebutkan kalau aspal Mandalika gampang terkelupas. Semoga saja hal ini bisa diatasi dengan lebih cepat. Lalu proyek yang berikutnya, kita punya sistem penyediaan air minum atau SPAM yang berada di unggulan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Proyek yang satu ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Maret 2021 silam. Secara sejarah, proyek SPAM unggulan ini adalah proyek warisan dari zaman Presiden Soeharto pada tahun 1973. Meski sempat dijalankan oleh Presiden SBY, proyek tersebut mandek lalu diselesaikan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Tidak tanggung-tanggung jumlah dana yang dihabiskan mencapai 2 triliun rupiah. Penyelenggaraan dari proyek ini adalah PT Meda Adia Tirta Unggulan. Setelah diselesaikan dan juga diresmikan, SPAM unggulan ini diklaim bisa mengalirkan air curah sebesar 4.000 liter air per detik.
Kapasitas ini cukup untuk menunjang 5 PDAM di Provinsi Jawa Timur, yaitu ada pada Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Sidoarjo, dan juga Gresik. Untuk menjalankan misinya ini, SPAM terkoneksi menggunakan pipa dengan panjang 92,3 km yang melewati 16 titik. Setelah mengulik pembangunan di Jawa Timur, saya ajak pindah ke Papua. Diketahui pemerintah juga sedang dan terus menjalankan proyek besar Jalan Trans Papua. Proyek ambisius ini sebenarnya bukan hal yang baru bagi Indonesia, karena proyek ini sudah dimulai dari era Presiden Soeharto di akhir tahun 80-an. Namun baru di era Presiden Joko Widodo yang kemudian membangun jalan ini dengan serius. Nantinya Jalan Trans Papua akan menyambungkan Papua dan Papua Barat dengan jarak sekitar 4.330 km dari Merauke hingga Sorong. Tujuan dibuatnya Jalan Trans Papua ini tidak lain dan tidak bukan adalah peningkatan kesejahteraan penduduk Papua. Dengan adanya jalan ini, setidaknya bahan baku akan lebih murah karena transportasi distribusi barang tidak lagi melewati jalur udara. Makanya era pemerintahan Presiden Jokowi berani menggelontorkan dana hingga 4,49 triliun rupiah untuk merampungkan Trans Papua. Hal inilah yang membuat Presiden Joko Widodo mampu mendapatkan suara mayoritas dan mendapatkan dukungan penuh di Provinsi Papua pada pemilu 2019. Selain Trans Papua, masih ada banyak proyek yang digarap besar-besaran pada era Presiden Joko Widodo di Papua. Mulai dari jembatan panjang Hamadi Holtekap, sarana olahraga, PLTA Papua dan Papua Barat, serta Bandara Sentani. Selain itu, Jokowi juga menggelontorkan dana gila-gilaan untuk persiapan PON yang diselenggarakan pertama di Papua. Selanjutnya, setelah mengunjungi pembangunan di Papua, kita intip pembangunan di Jawa. Kali ini kita lihat Bendungan Jati Gede. Bendungan yang terletak di kota Sumedang, Jawa Timur ini merupakan warisan yang lebih jauh lagi, yaitu pembangunan yang sudah digadang-gadang dari era Presiden Soekarno pada tahun 1963 silam. Pemerintah Presiden Soekarno menggagas Bendungan Jati Gede menjadi bendungan terbesar di Indonesia yang memiliki fungsi suplai air bersih dan juga pembangkit listrik. Makanya pada tahun 1970 pembebasan lahan pun dilakukan. Namun sayangnya Presiden Soekarno keburu diturunkan dan diganti. Akhirnya proyek ini pun mandek dan mangkrak. Masa depan proyek ini baru kelihatan saat kabinet periode kedua Presiden SBY diumumkan. Namun sayangnya lagi-lagi Bendungan Jati Gede tidak mampu diselesaikan. Barulah Presiden Jokowi pada tahun 2015 merampungkan serta meresmikan bendungan tersebut dengan menelan biaya fantastis, yaitu 37,1 triliun rupiah. Setelah diresmikan, Bendungan Jati Gede menjadi waduk terbesar kedua di Indonesia setelah Bendungan Jatiluhur di Purwakarta. Bendungan Jati Gede memiliki luas 4.983 hektar dan juga daya tampung 980 juta meter kubik air. Bendungan ini dimanfaatkan untuk banyak hal, mulai dari irigasi 90.000 hektar lahan air baku, pembangkit tenaga listrik sebesar 110 MW. Jadi secara cita-cita Presiden Soekarno, bendungan ini memang bisa diandalkan. Setelah bendungan, mari saya ajak Anda untuk mengulik jalan tol. Jalan tol pertama yang akan kita kupas adalah Tol Cipali yang punya panjang mencapai 116,75 km. Dan tol ini jadi tol terpanjang yang ada di Pulau Jawa. Tol yang satu ini melintasi 5 kota besar di pulau tersebut, yaitu Purwakarta, Subang Majalengka, Indramayu, dan Cirebon.
Dari rekam jejak sejarah tol Cipali, ternyata sudah dimulai pembangunannya di tahun 1996 di masa Presiden Soeharto. Namun karena krisis 98, pembangunan tol ini kemudian berhenti. Pembangunan kembali dilakukan pada masa Presiden SBY di tanggal 28 November 2011. Namun baru selesai di masa Presiden Jokowi pada tanggal 12 Juli 2015. Bisa dikatakan pembangunan tol Cipali mengambil waktu hampir 2 dekade dengan memakan investasi mencapai 13,7 triliun rupiah. Tol Cipali ini pernah dicap sebagai tol berbahaya karena banyaknya jumlah kecelakaan dalam 10 hari setelah dibuka. Setidaknya ada 10 kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Kebanyakan kasus disebabkan oleh pengendara yang lalai dan ngantuk karena medan tol Cipali yang mempunyai medan lurus. Dari Jawa, mari kita pindah ke Provinsi Riau untuk melihat tol Permai atau jalan tol Pekanbaru Dumai yang panjangnya mencapai 131,48 km. Tol yang menyambungkan kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, dan kota Dumai ini menghabiskan uang mencapai 12,18 triliun rupiah. Angka fantastis ini dianggap wajar karena tol Permai dibangun menggunakan teknologi kelas atas. Dalam pembangunannya, tol ini menggunakan rangkaian baja bergelombang. Untuk pondasi teknologi CSP ini diklaim mampu membuat jalan tol ini 50 kali lebih kuat. Dengan pengerjaan tol menjadi 50% lebih cepat. Ada satu hal unik dari tol Permai, yaitu keberadaan terowongan gajah seperti yang tengah dilihat oleh Jokowi saat ini. Tol ini jadi satu-satunya yang punya fitur tersebut sebab memang tol Permai jadi perlintasan gajah dari waktu ke waktu. Jika membicarakan soal proyek termahal yang dimiliki oleh Indonesia, pasti kita langsung teringat dengan mega proyek pemindahan ibu kota negara. Proyek Ibu Kota Nusantara yang dimulai sejak 14 Januari 2022. Proyek ini bertujuan untuk menggantikan Jakarta yang dianggap tidak bisa lagi menopang segala hal tentang Indonesia untuk beberapa dekade ke depan. Rencananya ibu kota negara baru akan mulai digunakan pada tahun 2024 ini. Sekitar 180.000 ASN dikabarkan bakal pindah ke IKN. Konsep dari IKN ini adalah kota modern yang berkelanjutan, simbol identitas negara dan penggerak ekonomi masa depan. Untuk mewujudkan pembangunan ibu kota baru ini, jumlah dana yang harus digelontorkan mencapai 467 triliun rupiah. Setelah ibu kota negara, kita kembali lagi mengulik proyek Jokowi, yaitu Tol Trans Sumatera. Pada era pemerintahan Presiden Jokowi, memang sangat fokus pada proyek transportasi karena dinilai bisa mendorong ekonomi menjadi lebih maju. Jalan tol Trans Sumatera ini direncanakan sampai 24 ruas dari Bakauheni hingga Banda Aceh. Panjang dari tol Trans Sumatera direncanakan mencapai 2.818 km. Ukuran ini 2 kali lipat lebih panjang dari tol Trans Jawa yang hanya mencapai 1.167 km. Dari perencanaan yang dilakukan, tol Trans Sumatera diprediksi akan memakan biaya mencapai 547 triliun rupiah. Pembangunan ini jauh lebih besar dari biaya pembangunan ibu kota baru. Hari ini akan kita resmikan ruas jalan tol terpanjang yang pernah saya resmikan.